Peduli dengan pendidikan moral dan kepribadian generasi penerus bangsa, Gerkindo, organisasi sayap Partai Perindo, membagikan ratusan Alkitab ke sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Bantuan Alkitab ini diserahkan kepada Gereja GPDI Obeneka Mese, Gereja Gemit Immanuel Oesao, dan Gereja Gemit Nitneo Bolok Kabupaten Kupang untuk nantinya dibagikan kepada para jemaat. Bukan hanya untuk jadi pajangan atau jadi untuk penyampaian kalau lagi susah tidur ditaruh ya dibaca, tidak. Amin. Kami rindu Alkitab yang kami bagikan itu betul-betul dibaca dan dilakukan. Alkitab ini harus kita baca, lalu kita jalankan firman Tuhan, kemudian setelah kita baca, kita mau bekerja. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud kasih agar semua jemaat dapat mempedomani isi Alkitab dalam doa dan kerja keras untuk ikut andil membangun bangsa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Ainus melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno membuka pertandingan eksibisi e-sports PON ke-20 Papua e-sports yang pertama kalinya masuk dalam cabur eksibisi diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pecinta olahraga elektronik. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membuka pertandingan eksibisi e-sports Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua di lapangan hoki indoor Jayapura. Tahun ini merupakan pertama kalinya e-sport masuk menjadi salah satu dari 11 cabang olahraga eksibisi. Hal ini diharapkan dapat memberi kesempatan kepada pencinta olahraga elektronik untuk bertanding dan menunjukkan kemampuannya. Sandi yang juga Dewan Pembina Pengurus Besar e-sport Indonesia juga menjabarkan potensi e-sport di masa yang akan datang. Bayangkan saja industri game merupakan sebuah peluang usaha yang potensial ke depan. Kami di Kemenparekraf mencatat revenue industri game di 2019 mencapai 1,3 miliar dolar dan naik 33% dalam 1 tahun. 1 year. Di tahun 2020 menjadi 1,8 miliar dolar. Tahun 2021 merupakan pertama kalinya e-sports masuk sebagai salah satu dari 11 cabur eksibisi. Tepuk tangan untuk e-sports. Sandi juga memastikan PON ke-20 Papua bisa disaksikan penonton dengan syarat kapasitas maksimal 25% dan vaksin 2 kali. Sementara para atlet diharapkan dapat menyiapkan diri dalam PON untuk menghadapi turnamen internasional. Tim iNews melaporkan. Pasca 90 siswa satu sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah positif COVID-19, Pemkab menghentikan seluruh pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pemerintah setempat akan mengevaluasi kesiapan protokol kesehatan di sekolah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di semua sekolah. Tatap muka dihentikan setelah adanya kasus 90 siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Brebet. Tatap muka dihentikan setelah adanya kasus 90 siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Brebet terpapar COVID-19. Pihak Pemkab akan mengevaluasi kesiapan protokol kesehatan di semua sekolah untuk menekan resiko penularan COVID-19. Jika semua sekolah sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, sekolah bisa mulai pembelajaran tatap muka. Untuk sementara waktu, kita seluruh pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga diberhentikan sementara sampai dengan ada evaluasi lebih lanjut. 90 siswa SMP Negeri 4 Brebet menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah. Puluhan siswa terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes cepat antigen. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Anak usia di bawah 12 tahun kini sudah boleh masuk mal. Pengawasan dan penjagaan ketat orang tua terhadap anak-anak menjadi persyaratan utama. Dalam masa perpanjangan PPKM level 3 Jawa Bali, sejumlah penyesuaian baru mulai diuji coba. Salah satunya kebijakan diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk dapat mengunjungi mal di DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, sejumlah persyaratan dan imbauan protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Itu persyaratannya tetap, Mbak. Jadi kalau mereka mau masuk mall itu harus dengan prokes yang ketat gitu. Jadi pertama itu dia harus didampingi oleh orang dewasa yang punya aplikasi Peduli Lindungi.
Pengawasan dan penjagaan ketat harus dilakukan orang tua terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun. Seluruh toko di dalam mal sudah dibuka untuk para pengunjung. Jam operasional mal mulai dari pukul 11 siang hingga 9 malam. Dari Jakarta, Rizka Dior, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 2.720 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah ada 4.198.678 kasus terkonfirmasi dan 4.008.062 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini ada 149 orang sehingga total saat ini mencapai 140.954 orang. Pemirsa, sebuah truk oleng menabrak rumah dan 3 kendaraan di Jombang, Jawa Timur. Pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga akibat remblong, sebuah truk oleng dan menabrak rumah warga di Jalan Raya Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, bagian depan rumah, pos ronda, dan 3 tiang telepon hancur. 3 kendaraan juga rusak parah, yakni 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang terjepit di bagian bawah truk. Tak hanya itu, pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Remnya belum. Saat itu di sini ada siapa saja? Ada mertua. Terus? Mertua saya. Posisinya? Tertabrak. Duduk. Posisi duduk? Tertabrak. Sopir truk ini telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Sementara itu, petugas masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Stefani? Ya, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.